Kebanyakan kita sudah hafal isi dari Mazmur 23. Ini adalah ayat yang sangat dikenal dan disukai oleh anak-anak Tuhan. Pada ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat ini menggambarkan adanya istirahat bagi domba-dombanya Tuhan, yakni bagi kita semua. Kita dapat beristirahat walaupun kita sedang berada di tengah gelombang yang besar. Namun sebaliknya, kita juga dapat khawatir, takut, cemas bila ada gelombang yang besar, karena kita berpikir sewaktu-waktu gelombang itu akan menenggelamkan kita. Mungkin bagi beberapa orang gelombang besar dapat berupa masalah, ancaman penyakit, seperti virus corona atau COVID-19 yang secara global melanda dunia saat ini. Atau berupa masalah keuangan, masalah hubungan, masalah karir, ataupun masalah-masalah lain di dalam kehidupan ini. Marilah kita memilih untuk tetap tenang dan tidak menjadi panik atau takut ketika ada gelombang besar melanda hidup kita. Karena kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sama seperti yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus ketika Ia bersama murid-muridnya, di mana suatu hari mereka hendak menyeberang, maka datanglah tofan yang dahsyat dan gelombang ombak masuk ke dalam perahu mereka. Murid-murid semuanya panik, tapi Tuhan Yesus justru tidur beristirahat. Tuhan kita tidak khawatir sedikit pun, karena Tuhan Yesus tahu Ia memegang kendali atas segalanya, termasuk atas segala ombak dan gelombang. Ketika Ia dibangunkan oleh murid-muridnya, Ia kemudian menghardik angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Maka angin reda dan danau menjadi teduh. Semua gelombang dan ombak tunduk pada Tuhan Yesus. Kisah ini tertulis dalam buku Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Kiranya firman Tuhan ini mengajarkan kita, kalau Tuhan Yesus tidak terganggu oleh gelombang sebesar apapun, maka marilah kita juga belajar untuk tidak terganggu oleh gelombang kehidupan ini. Karena kita tahu Tuhan Yesus bersama kita, Tuhan Yesus memegang kendali, dan Tuhan Yesus tidak dapat dikalahkan. Itu sebabnya kita dapat tenang di dalam Tuhan, karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Kadangkala sulit bagi anak-anak Tuhan untuk tinggal tenang dan menunggu waktu Tuhan, menunggu Tuhan sendiri yang membuka jalan, menunggu Tuhan yang memunculkan kebenaran kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 5-6. Banyak sekali kita lebih suka berperang dalam tanda kutip menurut cara kita, supaya kita bisa keluar dari gelombang hidup yang sedang melanda kita. Kita berusaha dan kita berpikir habis-habisan. Pada akhirnya hasil yang kita dapatkan tetap tidak cukup baik untuk mengatasi gelombang kehidupan yang besar tersebut. Tentu saja ini bukan berarti setiap anak Tuhan tidak perlu berusaha lagi, hanya perlu percaya dan diam saja lalu semua akan beres. Bukan sama sekali. Kita tetap harus berbuat yang paling baik yang dapat kita lakukan, seturut dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun di dalam kita melakukannya, dan setelah kita melakukan apa yang dapat kita lakukan itu, marilah kita tetap tenang dan beroleh istirahat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Seringkali gelombang yang kita hadapi jauh lebih besar dari kesanggupan kita. Sama seperti seekor domba yang menghadapi serigala. Tidak mungkin ia berkelahi melawan serigala itu. Sekuat apapun ia berusaha, domba tersebut pasti kalah. Kalau domba itu lari sekencang mungkin, ia tetap akan kalah. Kalau domba itu berpikir habis-habisan membuat strategi agar dapat lolos dari mulut serigala, ia tetap bukan tandingan seekor serigala. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah tetap tenang di dalam lindungan gembalanya, seperti Mazmur 23 tadi. Bukan domba itu berusaha sendiri atau lari ke sana kemari, karena semua hal tersebut akan berakhir sia-sia. Ia pasti kalah, seberapa sering pun ia mencobanya. Sebaliknya, bila ia percaya pada gembalanya, ia tahu gembalanya akan menjaganya. Gembalanya lebih besar, lebih kuat dari serigala manapun, maka domba itu bisa tetap tenang. Dia dapat berbaring, dia dapat beristirahat di padang yang berumput hijau. Walaupun ada suara serigala yang melolong, ia tidak perlu terganggu, ia tidak perlu risau, ia tidak perlu merasa was-was dan takut, karena ia percaya penuh pada gembalanya. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita.
Jangan kita hadapi semua serigala atau semua gelombang, semua masalah dengan cara yang lama, yakni dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan sanggup, bahkan kita pasti kalah. Mari kita hadapi dengan firman Tuhan. Kita hadapi bersama Tuhan Yesus setiap saat. Gelombang kehidupan biasanya besar dan kelihatannya akan menenggelamkan kita. Justru di saat itulah kita harus percaya penuh pada firman Tuhan. Maka kita pasti menemukan ketenangan, kedamaian yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Karena kita tahu kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Sekeras apapun gelombang yang kita hadapi, kita dapat beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Itu akan tampak dari raut muka kita yang bersuka cita, ucapan kita yang baik, mata kita yang memancarkan kebenaran. Dan semua itu dapat terjadi karena memang benar kita tidak terganggu oleh gelombang tersebut. Walau tentunya indera tubuh kita ini masih dapat melihat gelombang itu belum selesai. Bunyinya masih kuat, anginnya masih berhembus. Tapi dalam hati kita tahu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ketika Gembala Agung kita Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah," maka semua gelombang itu pasti akan diam dan berlalu. Mari percaya sepenuhnya. Mari beroleh peristirahatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita belajar tidak terganggu oleh gelombang sekeras apapun. Seperti Yesus yang tertidur dalam perahu, kita juga bisa tenang sepenuhnya di dalam Dia. Ingatlah, Tuhan yang berperang bagi kita. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan Yesus di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Mazmur 27 ayat 1. Biarlah kita tenang selalu di dekat Tuhan Yesus, karena ialah keselamatan kita.